Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ananda Setiawan akan menjelaskan tentang pengertian dari dakwah. Secara etimologis, menurut para ahli bahasa, dakwah berakar pada kata da'a yad'u da'watan, artinya mengajak atau menyuruh. Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyuruh kepada manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat Al-Qur'an, sunnah dan hadis. Setiap perkataan, pemikiran, atau perbuatan yang secara eksplisit ataupun implisit mengajak orang ke arah kebaikan dalam perspektif Islam. Perbuatan baik, amal soleh, atau menuju kebenaran dalam bingkai ajaran Islam dapat disebut dakwah. Definisi dakwah. Definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: yang pertama, usaha menyuruhkan atau menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang kedua, upaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Yang ketiga, upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh atau khafah, baik dengan lisan, tulisan maupun perbuatan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah atau dakwah Islam. Ilmu dakwah didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berisi cara-cara atau tuntunan-tuntunan tentang bagaimana seharusnya menarik seseorang atau perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui atau melaksanakan sesuatu ideologi atau agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai atau juru dakwah, sedangkan orang yang menjadi objek dakwah disebut dengan mad'u. Para ulama berlainan pendapat dalam menentukan hukum menyampaikan dakwah Islam. Ada yang menetapkannya sebagai fardu kifayah, ada pula yang menempatkannya sebagai fardu ain. Semuanya sama-sama mendasarkan pendapat kepada Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, yaitu, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah yang orang-orang yang beruntung. Untuk presentator selanjutnya yaitu Ali Sodikin yang akan menerangkan tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi saudara Ananda. Di sini saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Masyarakat Arab jahiliyah pada Mekah itu, Mekah bukan kota yang mentereng pada abad ke-6. Di masa ketika Nabi lahir, kota ini memang dikunjungi saudagar-saudagar di musim tertentu. Tapi Mekah tetap signifikan dalam konteks geopolitik di sekitar Mekah. Di sekitar Mediterania dan semenanjung Arab masa itu. Lalu Mekah di bidang agama. Dalam bidang agama, bangsa Arab menyimpang dari ajaran konteks agama tauhid. Mereka ada yang beragama Watsani, menyembah berhala, lalu agama Yahudi, Nasrani, dan bahkan ada yang menyembah binatang, bulan, matahari, dan jin-jin. Lalu Mekah dalam bidang sosial politik. Ini ada dua bentuk sistem politik di dunia Arab. Yang pertama itu kedaulatan politik diperintah oleh raja seperti kerajaan Yaman. Lalu yang kedua adalah tatanan politik kabilah yang menempatkan kepala masing-masing menjadi pemimpin. Lalu fanatisme. maaf salah. Lalu di sini yang kedua ada selanjutnya sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah kepada keluarganya. Lalu yang ketiga dakwah secara terang-terangan. Lalu yang keempat dakwah kepada berbagai suku di sekitar Mekah. Lalu di sini strategi dakwah Rasulullah dalam berdakwah yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi, rahasia atau diam-diam, lalu terang-terangan, keteladanan, hikmah, mauidhah hasanah, dan mujadalah. Lalu di sini bentuk keberhasilan dakwah Rasulullah di Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama adalah
keamanan dan akhlak. Lalu yang ketiga akidah. Maaf saya ulangi. Yang pertama itu keimanan dan akidah, lalu yang kedua adalah akhlak, dan yang ketiga persamaan hak. Yang selanjutnya terbentuknya masyarakat muslim atau umat, lalu terbentuknya solidaritas di antara mereka. Oke, cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masudi Al-Fariki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ali Sodikin, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah ini itu berawal dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu punya makna mendalam bagi muslimin dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ketika Nabi Muhammad SAW tiba ke Madinah, dalam proses berhijrah meninggalkan Mekah akibat perlakuan buruk penduduknya, beliau menemukan masyarakat yang plural di Madinah. Ketika itu di Madinah terdapat suku-suku yang sebelumnya terlibat dalam peperangan antara mereka selama bertahun-tahun, terutama suku Aus dan suku Khazraj. Ada juga sekian banyak orang Yahudi dari berbagai suku dengan kekuatan ekonomi serta persenjataan, bahkan benteng-benteng yang kokoh untuk melindungi diri. Ada juga masyarakat Muslim, walau belum banyak. Sebelum Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mereka sudah aktif berdakwah sehingga jumlah Muslim di hari ke hari bertambah. Keanekaragaman itu tercermin pula dalam keanekaragaman agama dan kepercayaan mereka. Langkah pertama Nabi Muhammad SAW begitu tiba di Madinah adalah membangun masjid sebagai markas kegiatan dan tempat ibadah. Nah, dari sana lahir langkah-langkah berikutnya, yaitu mempersatukan umat Islam penduduk Madinah atau Ansor dengan para pendatang dari Mekah, yakni Al-Muhajirin. Setiap muhajir hidup dalam keterbatasan akibat terpaksa meninggalkan keluarga dan harta benda di Mekah. Karena itu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan setiap muhajir dengan seorang Ansor yang siap mendukung saudaranya yang datang dari Mekah. Langkah selanjutnya yaitu menjalin hubungan persaudaraan antara seluruh penduduk Madinah dengan mengikat mereka semua dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dalam piagam itu, semua anggota kelompok diakui eksistensinya dan dilindungi hak-haknya. Semua memperoleh hak melaksanakan agama dan kepercayaannya tanpa boleh diganggu gugat oleh siapapun. Lalu semua juga sepakat tampil membela kota Madinah jika datang serangan dari luar. Sekian presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Luqmanul Hakim tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. 4 sifat wajib Rasulullah SAW. Ada 4 sifat wajib Rasulullah SAW yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama asyiddiq, kedua amanat, ketiga tabligh, 4 fatona. Yang dimaksud asyiddiq di sini ialah jujur, tidak pernah berbohong atau berdusta. Yang kedua adalah amanat, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatona, cerdas atau tidak bodoh. Menjauhi 4 sifat mustahil bagi Rasulullah SAW. Ada 4 sifat mustahil bagi Rasulullah SAW yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu al-kizib, kedua khianat, ketiga kisman, 4 baladah. Yang dimaksud al-kizib di sini ialah bohong atau dusta, lawan kata dari asiddiq, yaitu jujur. Yang kedua adalah khianat, yang artinya berkhianat, lawan kata dari amanat. Kisman, yaitu menyembunyikan, lawan dari kata tabligh. Dan yang keempat adalah baladah, bodoh, lawan kata dari fatona.